Oke, Sobat Bonsai Nusantara dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Yeikuye di sini ya teman-teman ya. Saat ini saya berada di Basecamp Nusa Kambangan Art Bonsai. Dan kali ini saya ingin mengajak teman-teman berjumpa dengan Om Citra ya, salah satu Sobat Bonsai dari Nusa Kambangan Art Bonsai ya teman-teman ya. Nanti di situ saya akan bertanya-tanya sama beliau, kupas tuntas tentang teknik pembuatan bonsai kelapa gimbal ya, karena selama ini banyak anggapan bahwa kelapa gimbal hanya bisa terjadi dalam proses alamiah saja ya. Nah, nanti di sini saya akan ajak teman-teman kupas tuntas gimana sih caranya teori-teori pembuatan bonsai kelapa gimbal dengan versi budidaya tentunya ya. Oke, penasaran? Simak terus video ini, tapi jangan lupa klik like dan subscribe ya, juga komen tentunya, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan berita-berita terbaru dari video saya. Oke, kita lanjut ketemu dengan Om Citra langsung, yuk. Selamat siang Om Citra. Oke, selamat siang Mas Ye. Iya, baik. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini gimana nih, lagi sibuk apa ini Om Citra? Oh, ini tadi lagi apai serut mikro ini. Biasalah untuk proses serut mikro ya? Iya. Oh, iya. Wah, cakep ya. Oh, begini, Om Citra, kehadiran saya ke sini ingin belajar ya, ingin bertanya-tanya sama Om Citra tentang proses pembuatan bonsai kelapa gimbal ya. Kelapa gimbal ya? Iya, kelapa gimbal. Itu menurut Om Citra gimana itu? Bisa ditunjukkan nggak? Maksudnya metode pembuatan bonsai kelapa gimbal. Oke, siap. Oke, ikuti saya ya. Oke. Ya teman-teman, oke. Kebetulan kita juga di sini banyak bahan ya. Banyak bahan untuk kelapa gimbal ya? Iya, buat kelapa gimbal. Oke, ini salah satunya ya. Mana ini Om? Oh, ini ya? Iya. Wah, ini bahan semua ya Om? Bahan ini bahan semua. Bahan ini untuk membuat kelapa gimbal? Iya, ini belum terjadi gimbal ya. Oh, belum terjadi gimbal ya? Karena menurut saya juga kelapa gimbal itu kita bisa proses secara bukan hanya terjadi secara alami, tapi kita juga bisa proses pembuatannya. Oh gitu ya Om ya. Nanti sebentar saya akan tanya sama Om Citra ya. Sebetulnya apa sih itu kelapa gimbal Om? Mungkin bisa dijabarkan ya, supaya teman-teman nanti mungkin ada teman-teman pemula yang belum tahu, nanti kan bisa mengerti gitu. Oke, siap. Kelapa gimbal itu sebenarnya itu tidak jauh beda ya dengan kelapa biasa ya. Cuma yang membedakan di sini kenapa disebut gimbal, karena tumbuhnya itu tidak normal dan cenderung itu kelapanya keriting, hingga gitu terjadi ya? Bentuknya itu seperti rambut gimbal. Makanya teman-teman banyak yang mengatakan itu sebagai kelapa gimbal. Oh, gitu ya. Itu bagaimana bisa prosesnya terjadi gimbal seperti itu Om? Kalau untuk proses gimbal sendiri sih sebenarnya kalau yang selama ini terjadi itu sih masih alami ya. Masih alami, karena yang saya teliti itu hingga terjadi gimbal itu sebenarnya itu pertumbuhannya itu terganggu kalau menurut saya. Oh gitulah, itu apa yang mengganggu itu? Biasanya itu terganggu karena ada pengerek batang atau yang sering kita sebut itu kumbang atau bambung ya, kalau di daerah saya itu disebutnya itu bambung kelapa, itu mengerek batang titik tumbuh pohon kelapa. Oh gitu. Biasanya itu gimana itu? Biasanya itu terganggunya itu karena si kumbang atau bambung kelapa itu, bahasa saya itu ngerogoti batang kelapanya sehingga dia pertumbuhannya itu terganggu. Terganggu, akhirnya si pohon tunas kelapa ini akan tumbuh dari lubang bambung tersebut atau kumbang tersebut. Jadi sehingga dia akan tumbuhnya itu tidak normal atau keriting, hingga membuat kesannya itu seperti rambut gimbal gitu Mas. Oh gitu ya. Iya paham. Terus apakah bisa itu dibudidaya Om? Kalau menurut saya budidaya sebenarnya kita yang lakukan itu budidaya itu kelapa biasa ya. Di budidaya kelapa biasa, artinya dengan teknik penanaman yang sama sebenarnya kalau untuk kelapa itu, tapi nanti kita akan rekayasa supaya kelapa itu bisa tumbuh ya dengan tidak normal atau yang sering kita sebut sebagai gimbal. Oh gitu. Mungkin gini Om bisa kasih tahu kita nggak kalau teori-teori mungkin caranya untuk proses pembuatan kelapa gimbal dengan cara yang Om tadi sebut itu, yang dengan cara budidaya itu? Oh, oke. Mungkin kita bisa simulasikan ya di papan penjelasan aja ya. Oke. Soalnya nanti setelah itu kita mungkin bisa ke sini untuk mempraktekannya. Oke, siap. Ikuti saya. Oke.
Jadi gini Mas Y ya. Kalau menurut saya itu untuk kelapa gimbal itu kebanyakan orang itu taunya itu dari proses alam ya. Sebenarnya kan kita yang perlu kupas itu di sini kenapa terjadi gimbal kan itu sebenarnya. Iya, iya betul. Kita akan catat di sini. Pertama kenapa terjadi gimbal itu karena sebenarnya itu satunya itu terganggu pertumbuhan. Oke. Terganggu pertumbuhan, ya kan? Iya. Oke lah apa gitu ya. Yang kedua, itu ini kita mencatat keresahan-keresahannya ya, keresahannya ini. Kebanyakan kelapa gimbal itu terjadi di alam dan kebanyakan teman-teman itu mengambilnya itu dari bahan dongkelan alam. Iya betul. Nah, di sini keresahannya ketika bonsai kelapa itu diambil dari dongkelan alam itu sangat susah untuk mempertahankan tumbuh atau hidupnya. Oh iya, oke. Itu biasanya itu sih keresahannya ya. Itu nanti kita akan urai. Di sini akan kita kupas. Kan kita urai itu gimana caranya untuk supaya proses budidaya itu bisa bertahan tumbuh ya. Oke, iya. Oke. Tumbuh. Oke, di sini kita akan simulasikan ya kenapa ke pohon kelapa itu bisa tumbuh secara tidak normal hingga terlihat pohonnya pelepahnya itu keriting dan bisa disebut sebagai kelapa gimbal ya. Oke. Mungkin saya bisa gambarkan sebenarnya pada dasarnya itu pohon kelapa itu akan tumbuh secara normal biasa saja. Oke, ya. Terus? Oke. Ini kita anggap sebagai ground ya. Itu sebenarnya kenapa dia terjadi gimbal itu karena di titik tumbuh yang di hati atau di tengahnya ini itu terganggu pertumbuhannya hingga dia tidak bisa naik ke atas. Itu karena biasanya kalau di proses alam itu akan terganggu sama yang namanya kumbang atau bahasa kaminya itu bambung ya. Itu akan menggerogoti batang ini sampai ke menyentuh titik tunas yang baru. Oh gitu. Iya, biasanya itu akan seperti itu. Itu proses alam ya, proses alamnya. Makanya nanti setelah ini terganggu, itu pelepah atau tunas yang baru ini tumbuhnya akan keluar melalui lubang kumbang atau bambung yang menghambat pertumbuhan itu tadi. Oh gitu. Jadi keluarnya dari samping itu. Dari samping. Biasanya itu dari samping. Ya, biasanya akan dari samping. Karena ada penekanan di sini, ada penekanan tumbuh, akhirnya dia akan keluar dari samping hingga membentuk spiral. Oh gitu ya. Sampai daunnya pun nanti akan terlihat seperti rambut gimbal, makanya disebut sebagai kelapa gimbal. Oh biasanya oke. Jadi proses alamnya seperti ini ya Om? Iya, sebenarnya untuk proses alamnya itu seperti ini. Oh, terus untuk proses metode teori budidayanya itu menurut Om Citra seperti apa? Nah, makanya ketika kita mau proses budidaya itu sebenarnya kita tetap sama saja sih, artinya kita tetap akan simulasikan dengan proses budidaya dan kita akan simulasikan seperti apa yang terjadi di alam. Oh gitu. Iya. Caranya itu kita di sini kan sebenarnya yang pengganggunya kita kan kumbang. Oh iya gitu. Kenapa kita tidak bisa jadi kumbangnya itu? Oh gitu ya, iya betul. Ya kan? Nah, kita yang jadi kumbangnya gitu ya. Tentunya bukan kumbang yang seutuhnya gitu ya seperti wujud kumbang, tapi kita bisa tiru teori kumbang itu untuk melukai titik tumbuh. Oke. Jadi itu untuk mengganti peran kumbang itu sendiri. Ya. Untuk mengganti peran kumbang itu sendiri, menurut Om Citra itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti apa? Kita bisa, semisal kita harus menjadi kumbang ya, itu kita bisa mungkin dengan alat boring ya atau apapun itu namanya, yang jelas kita bisa membuat lubang untuk menghambat tumbuhnya si pohon kelapa itu atau mengganggu gitu ya. Iya, pertumbuhan barunya. Tapi tentunya juga banyak tekniknya Mas. Bukan hanya dengan cara hanya melukai. Oh gitu. Nah, tentunya juga di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ambil satu contoh nih, kita sudah buat lubang nih dengan teknik bor atau sayat dengan pisau. Maksudnya sayat di sini itu kita menggunakan lubang dengan pisau ya.
Oke, iya. Dengan bor atau pisau. Pisau. Ya. Kita akan membuat lubang di sini untuk mengganggu pertumbuhan tunas. Tunas selanjutnya. Iya, yang perlu diperhatikan di sini. Kita akan membiarkan tapas atau pelepah, pembungkus pelepah kelapa di sini untuk kita biarkan. Oh, sebagai apa itu, Om? Jangan sekali-kali untuk disayat. Ini fungsinya, fungsinya itu sebagai penahan. Oh, penahan. Penahan supaya untuk titik tumbuh yang baru itu akan tertahan di sini karena posisi ini ketika tidak disayat itu akan tetap kenceng. Oh gitu ya, kencang ya. Iya, jadi si titik tumbuh ini dia akan mencari celah gitu, yang lebih mudah untuk keluar sebagai gitu titik tumbuh yang baru. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita di sini akan membiarkan tapasnya atau pelepahnya. Biasanya ini tidak serta merta ketika sini sudah dilubangi, ini tidak serta merta akan mati. Pelepah yang subur itu akan mati, tidak serta merta langsung mati. Gitu. Karena ini melalui proses. Gitu untuk dehidrasinya itu lumayan cukup lama hingga tunas yang baru itu tumbuh. Gitu. Jadi dengan tidak menyayat bagian tapasnya atau pembungkus pelepahnya itu, ini akan mempertahankan supaya ini tetap bisa menghambat titik tumbuhnya. Gitu ya. Itu seperti itu, Mas. Tapi tentunya juga kita harus perhatikan kenapa ini terjadi proses gimbal. Itu karena sebenarnya dorongan nutrisi dari bawah, dorongan nutrisi dari media itu sangat berpengaruh. Ini sangat berpengaruh. Ini kita usahakan itu untuk kesuburannya atau dorongan tumbuhnya itu pesat ya, atau tingkat kesuburannya itu maksimal. Jadi sering dipupuk gitu ya? Iya, sering dipupuk. Jadi pertumbuhan kelapa ini akan secara cepat gitu. Secara cepat. Iya, secara cepat. Kita tidak bisa dengan metode mengurangi nutrisi. Gitu ya. Kalau nanti jatuhnya akan bonsai itu tumbuhnya itu tidak cepat dan mengurangi tumbuhnya bonsai ini. Berarti intinya memang harus disuburkan gitu harus ya? Disuburkan. Harus disuburkan. Di sini kita tidak mengkerdilkan kelapa ya, tapi membuat kelapa itu menjadi tumbuh gimbal. Oke, berarti metodenya seperti itu kurang lebih ya, Om ya. Betul. Dari mulai kita tidak menyayat pelepahnya, terus kita melukai batangnya gitu ya, untuk membuat lubang untuk melukai batang pelepah ini supaya tunas yang berikutnya keluar ya dari situ lewat lubang yang kita bikin ini. Gitu. Atau yang di alam biasanya dibikin itu sama kumbang. Gitu ya. Dan juga tentunya nutrisi yang utama juga ya. Betul nutrisi ya. Harus kita full nutrisi. Full nutrisi supaya pertumbuhannya itu dengan cepat. Jadi supaya mendorong pertumbuhan, karena ini pertumbuhan harus cepat terdorong karena di sini ada penghambat, makanya dia akan keluar lewat lubang yang kita bikin ini. Hingga terjadi pupusnya itu terjadi seperti keriting atau yang bisa disebut kelapa gimbal. Jadi prosesnya untuk poin yang nomor 2, bertahan tumbuh itu ya, itu maksudnya bagaimana itu? Kalau ini bertahan tumbuh itu maksudnya gini, biasanya kita akan menjawab keresahan dari teman-teman penggiat bonsai kelapa ya. Karena biasanya mereka itu akan menemui kendala ketika bahan dongkelan alam itu untuk bertahan tumbuh ketika kita naikkan di pot itu sangat susah. Makanya teori di sini budidaya kelapa gimbal kita akan bermain secara budidaya tanpa harus kita mendongkel dari alam. Artinya apa? Kita budidaya kelapa seperti biasa, tapi kita tidak akan membatasi medianya. Artinya bukan membatasi untuk dikerdilkan. Kita tetap di sini membutuhkan media yang subur, pot yang besar. Pot yang besar. Pot yang besar nanti juga ini yang akan mempengaruhi tingkat kesuburan bonsai kelapa ini. Karena dalam bonsai kelapa gimbal, pembuatan bonsai kelapa gimbal, kita di sini mengharuskan untuk mempercepat pertumbuhannya atau tidak mengurangi nutrisi. Ini satu lagi saya mau tanya nih, Om. Untuk proses
pembuatan bonsai kelapa gimbal, apakah mungkin ada metode lain selain kita menjadi kumbangnya ini gitu? Oh, dengan menjadi kumbangnya ini banyak juga sih, banyak juga yang teman-teman sudah praktekkan. Kalau di luaran sana sih ya, kalau di luaran sana banyak teman-teman itu mempraktekannya itu dengan metode yang lain. Biasanya mereka akan menanam gantung ya, menanam gantung atau menanam terbalik. Oh gitu. Dengan cara tunasnya itu dikeluarkan dari bawah. Jadi rekayasa tumbuh. Rekayasa tumbuh. Rekayasa tumbuh. Ini sebenarnya juga bisa. Kalau menurut saya juga bisa. Oh iya. Tapi dengan tetap sama dengan teknik itu tanpa sayat, tanpa disayat. Nah, kendala ini yang tidak bisa kita lakukan percepatan karena biasanya ketika pohon ditanam kondisi terbalik, ini nutrisi akan sangat sedikit. Oh itu ya. Hingga pertumbuhan bonsai ini cenderung akan lebih lama. Lama ya. Iya. Gitu. Oh iya. Makanya saya mengimbau, saya sarankan supaya untuk yang program budidaya itu kita lakukan dengan tetap tanam normal. Oh gitu. Dengan nutrisi yang cukup. Oh gitu. Supaya pertumbuhan ini akan terpacu lebih cepat. Oh jadi namanya tidak harus dibalik ya, tapi iya. tanam normal aja normal gitu ya. Saja, apa-apa. Malah justru saya cenderung menyarankan itu untuk nutrisinya itu full. Oh nutrisinya full ya. Oh ditanam dengan kondisi normal ya. Tapi kita dengan cara istilahnya mengganggu pertumbuhan dia gitu ya. Dengan cara dibor atau dipisau gitu ya. Betul. Di istilahnya apa itu dikewekin atau dibolongin gitu ya. Di lubangannya itu Om saya mau tanya lagi. Di lubangannya ini cukup sampai tengah-tengah sini atau bisa tembus ke sana atau gimana? Sebenarnya kalau untuk lubang itu sendiri ya, yang kita harus perhatikan ya, itu kita melihat sudah seberapa panjang atau seberapa apanya itu untuk kayu kelapanya itu, pohon kelapanya itu udah keluar. Oh gitu, iya. Ini sangat menentukan sekali. Ini yang susah untuk diajarkan. Itu biasanya kita karena posisinya di dalam, makanya kita tidak tahu titik tumbuhnya tunas baru atau pelepah yang baru itu kita nggak tahu makanya gitu. Tapi yang biasa saya pakai itu sekitar dari keluarnya cabang atau batang itu sekitar 10 cm itu biasanya sudah aman untuk kita bikin lubang. Oh gitu ya. Jadi teman-teman ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengebor pelepah batang kelapa ini yang akan dijadikan kelapa gimbal itu jaraknya sekitar 10 cm ya. 10 cm dari pelepah terakhir. Dari pelepah terakhir ya. 10 cm dari pelepah terakhir baru kita aman untuk posisi bor atau membolongin pelepah itu sendiri ya. Jadi tidak mengenai ini berarti Om. Tidak mengenai tunas baru atau tunas yang bakal tumbuh nantinya. Oke. Untuk pengeboran sendiri saya lakukan di sini karena saya masih mau mempertahankan pelepah yang lama sebagai pengganggu. Oh gitu ya. Itu biasanya saya bor itu dari sebelah. Jadi tidak akan tembus ke yang sebelah berikutnya karena ini akan mengganggu kehidupan yang pelepah yang lama. Oh gitu ya. Jadi karena ini sangat vital sekali fungsinya. Apa itu Om fungsinya? Dijelaskan. Ini sebagai penahan tumbuh. Penahan tumbuh supaya tidak ke atas atau pengganggu. Oh, yang ini kita tadi bahas di awal ya. Betul. Jadi ini memang istilahnya batas istilahnya yang mengepres gitu ya. Iya betul. Ini pengganggu atau yang ngepres tumbuh hingga akhirnya tunas baru itu akan keluar dari lubang yang kita bikin. Oh iya, oke. Secara otomatis lubang ini pertumbuhan ini dia akan pelepahnya itu membentuk keriting atau gimbal. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, apakah kalau kelapa gimbal sudah jadi gimbal seperti ini misalkan ya, sudah jadi, apakah suatu saat dia akan bisa jadi normal kembali? Tidak menutup kemungkinan dia akan normal kembali, Mas. Faktor apa itu yang menyebabkan bisa jadi normal kembali? Sebenarnya kelapa ini itu hanya terganggu tumbuh di pelepahnya saja. Oh gitu ya. Bukan ditumbuh di batangnya kelapa. Oh gitu. Kalau batangnya kelapa itu tidak akan terganggu. Oh tidak akan terganggu ya. Terganggu cuma batang pelepahnya. Iya, ini pelepahnya akan terganggu hingga dia keriting keluar. Setelah keluar ini itu tetap pohon kelapa itu akan kembali normal. Oh gitu ya. Nah, untuk mempertahankan gimbalnya ini ketika dia berangsur-angsur akan kembali normal, kita akan lakukan
seperti yang awal tadi untuk mempertahankan gimbalnya. Oh, jadi seiring waktu kita harus tetap mempertahankan ya. Seandainya ini ya, ada teman-teman misalkan ini bonsai udah jadi kelapa gimbal ya, tapi mungkin karena misalkan ketidaktahuan teman-teman gitu ya, terus dibiarkan saja, suatu saat akan keluar pelepah yang berikutnya atau berikutnya, itu bisa jadi keluarnya normal ya. Normal, ya? itu akan gitu normal ya. Akan normal kembali. Kecuali kalau kita melakukan sebuah rekayasa tumbuh juga ya. Rekayasa tumbuh, atau kita akan merekayasa sebagai supaya keluarnya itu menjadi seperti ini lagi gitu ya. Oh, untuk pelepah berikutnya ya. Oke, iya. Mungkin sampai di situ ya teman-teman ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan tanyakan saja lewat komentar ya. Nanti insya Allah nanti saya jawab. Oke. Mungkin lanjut, ya. Nanti kita bisa praktekkan Mas di bahan bonsai kelapa kita di sini ada. Oke. Yuk kita lanjut ya. Kita kemana ini? Oh, ke sana. Oke, yuk teman-teman kita ikutin Om Citra. Oke. Ini di sini kita ada bahan ya Mas ya. Ya. Kita ada bahan pohon kelapa karena ini sifatnya ground ya. Ya. Sifatnya ground, kita nggak punya yang di pot besar. Nah ini sebenarnya kan pada prakteknya itu untuk kelapa gimbal itu karena terjadi penggerek batang ya, atau yang bisa kita sebut sebagai kumbang atau bambung itu menggerek batang ini hingga mengganggu pertumbuhan pohon kelapa. Nah, ini contoh satu, saya udah kemarin udah bikin lubang di bahan yang kita nanti jadikan untuk kelapa gimbal ya. Ini contohnya. Itu contoh pelubangannya ya Om. Iya, ya. Ini contoh untuk kita simulasikan sebagai kumbangnya ya. Itu biasanya itu akan menggerek batang seperti ini. Nanti tunas yang baru itu akan keluarnya itu dari sini. Karena apa? Karena ada proses penahanan ya, atau penahanan yang terganggu dari sini. Makanya ini sangat penting. Kita akan biarkan pelepah ini akan tetap hijau. Oh gitu ya. Ini pelepah ini akan tetap hijau, akan tetap subur dengan kesuburan maksimal. Ini tidak serta-merta akan menjadi kering karena masih ada asupan nutrisi dari bawah. Oh gitu ya. Iya, makanya kita akan membiarkan ini terus hingga akhirnya nanti tunas berikutnya itu akan tumbuhnya itu keluarnya dari lubang yang kita bikin. Oke. Hingga membentuk spiral pelepah atau menjadi keriting. Oke, mungkin Om Citra bisa praktekkan nggak? Oke. Gimana caranya melubanginya Om? Oke, di sini saya punya bahannya ini, kita akan simulasikan ya. Simulasikan ya. Oke, siap. Mananya itu Om? Biasanya kita akan cari batas titik kayunya ya di sini ya. Yang saya lakukan itu dari batas ini pelepah ya. Pelepah terakhir itu sekitar 10 cm. 10 cm ya. 10 cm itu kita saya rasa itu udah aman untuk tidak mengganggu tunas baru yang di dalam. Karena kita tidak tahu posisi tunasnya di dalam itu di sebelah mana kan. Kalau sampai tunas itu ikut terganggu dalam arti tergores gitu Om, apa yang terjadi Om? Di setiap kelapa ketika itu tergores ya, itu biasanya akan gagal tumbuh. Oh gitu. Gagal tumbuh bukan hanya di kelapa gimbal. Oh gitu ya, semua kelapa ya? Semua kelapa ketika tunasnya itu terganggu bahkan hilang, itu akan gagal tumbuh. Oh iya. Biasanya kan gagal tumbuh. Jadi usahakan jangan sampai mengenai tunas yang akan tumbuh berikutnya. Betul, ya. Betul. Cuma kita melukai tekstur pelepah yang akan dijadikan jalan ya untuk tunas itu keluar ya. Betul. Oke. Betul. Jadi mungkin saya bisa praktekkan di sini. Ya, kita praktekkan dulu. Oke. Ini saya akan buang sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak. Ini kita akan membiarkan pembungkusnya ya Mas. Oh iya. Ini kita biarkan. Ini sebagai pengikat pelepah yang lama. Ya. Supaya mengganggu pertumbuhannya itu maksimal. Oke. Hingga si tunas baru nanti akan keluar dari lubang yang akan kita buat. Oke. Ini teknik yang saya buat sebagai pengganti kumbang ya. Ya. Oke. Pakai peso bisa, pakai bor juga bisa ya Om? Iya, kalau pakai peso itu manual banget. Tapi kalau mau pakai bor itu saya rasa lebih
lebih gampang ya. Lebih gampang ya. Kita perlu membuat lubang yang cukup besar di sini supaya bisa untuk jalan tunas ya. Iya, untuk jalan keluar tunas. Nanti bisa diharapkan itu tunasnya itu akan tumbuh melalui lubang yang kita buat. Oke, saya rasa cukup. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman bentuknya ya. Lubang yang kita rekayasa untuk pertumbuhan pelepah kelapa gimbal ya teman-teman ya. Jadi biasanya memang kumbang tuh memakan intisari dari pelepah ini ya. Betul, dari batang pohon kelapanya. Batang pohon kelapanya dimakan oleh kumbang ya. Jadi membentuk lubang seperti ini ya kalau di alam ya teman-teman ya. Jadi di sini teknik yang kita gunakan, kita berusaha menjadi kumbangnya gitu ya. Betul. Oke. Sangat menginspirasi sekali nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah. Iya. Dengan teknik ini. Jadi seperti itu Mas ya. Yang teknik yang saya lakukan di sini itu dengan mengganggu membuat lubang tumbuh baru dan membiarkan pelepah yang lama itu sebagai pengganggu tumbuh. Oke. Itu teknik yang saya lakukan di sini. Iya, siap. Oke, sobat bonsai Nusantara, seperti itu tadi ya tentang pembelajaran teknik-teknik teori yang diberikan oleh Om Citra tentang seputar pembuatan bonsai kelapa gimbal ya. Mungkin, oke ya, jadi pesan saya untuk para teman-teman penggiat bonsai kelapa di seluruh Nusantara ya, jangan malu untuk berinovasi, jangan malu untuk melakukan uji coba dengan teknik-teknik, karena sebenarnya teknik di sini itu bukan menentukan hasil ya, atau bukan untuk menentukan hasil, tapi paling tidak itu untuk mengurangi tingkat kegagalan. Itu sebenarnya itu. Jadi jangan malu untuk mencoba hal baru, untuk mencoba cara-cara baru. Kita bisa menggali terus bagaimana caranya untuk selalu berinovasi dalam menggiat bonsai kelapa ini. Oke, ya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Citra, bincang-bincang kita. Terima kasih atas waktunya ya. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman sobat bonsai Nusantara, sekian dulu ya tayangan dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, juga komen tentunya jika teman-teman suka dengan video ini. Oke, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari video saya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Mantap, tanpa batas.